Ada apa dengan Said Didu? Katanya membela rakyat Tangerang Utara, tapi seakan memiliki kepentingan menurunkan semua NJOP tanah yang ada yang masuk wilayah PIK 2. Ya, bahkan banyak warga yang meresah-resah dengan pernyataan Said Didu itu sendiri, serta menimbulkan kegaduhan katanya. Sebab apa yang dilontarkan teman-teman menyoal pembebasan lahan PIK 2 itu jauh dari realita. Ya, dampak adanya pembangunan yang ada di wilayah Tangerang Utara, yang ada di wilayah Kecamatan Kosambi, bahwa dengan adanya pembangunan melalui pengembang yang sangat luar biasa, bahwa PAD yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang meningkat signifikan. Yang mana pembangunan yang sekarang dibangun itu dampaknya positif karena masyarakat yang tadinya pengangguran bisa bekerja, bisa menjadi satpam, bisa menjadi pekerja-pekerja yang dibutuhkan oleh pihak pengembang di situ. Dan yang kedua, pembangunan yang sekarang sedang berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan apa-apa. Jadi pembangunan yang dampaknya positif untuk masyarakat Kecamatan Kosambi khususnya Kabupaten Tangerang, bahwa beliau itu sangat peduli kepada pendidikan, membangun sekolah-sekolah yang rusak, terus di bidang olahraga, dan CSR pun masuk ke warga masyarakat khususnya di Kecamatan Kosambi umumnya Kabupaten Tangerang. Lewat beberapa video viral Said Didu yang menyoal NJOP sampai PSN PIK 2 itu terlihat tendensius. Hal ini juga didukung kuat oleh pengakuan Ketua APDSI Kabupaten Tangerang, Pak Haji Maskota. Begini, mungkin video viral ini cukup lama. Lalu menurut saya, Pak Said Didu itu, yang videonya viral itu bukan orang Tangerang. Beliau orang dari luar Tangerang. Tetapi di dalam pernyataannya mengandung syarat menghasut masyarakat. Beliau mengatakan bahwa pengembang belanja tanah, membebaskan tanah masyarakat dengan cara-cara yang beliau katakan adalah pemaksaan, intimidasi, menakut-nakutin pemilik tanah. Yang jelas berita itu sangat bohong. Diduga bahwa mereka yang viral tersebut adalah melanggar Undang-Undang IP pasal 28 ayat 3, penghasutan. Hal ini pun juga turut didukung oleh Bapak Haji Sutrawijaya selaku Ketua Umum APDSI Pusat. Pertama, dia menyatakan bahwa di mana yang saya lihat itu tadi di videonya, dia duduk adalah di atas jembatan kawasan Desa Muara. Beliau menyatakan bahwa masyarakat itu sudah dihimpit dengan tembok-tembok, bahkan pihak pengembang hanya menyisakan jalan. Saya pikir ini keliru, bukan pengembang menyisakan jalan, memang itu jalan desa. Yang kedua, beliau menyatakan harga 35.000. Sepengetahuan saya itu harga bervariasi dan tidak ada 35.000. Tanya aja orang Kosambi, Teluk Naga, Poko Haji, ada nggak 35.000? Tidak ada. Teluk Kosambi masih ratusan ribu per meter. Jadi harus diluruskan gitu. Yang ketiga, dia bilang kan ini masyarakat kan diusir. Kemana masyarakat? Dia nanya kan sendiri oleh dirinya, dia menjawab sendiri. Tanya dong pemerintah setempat, RT RW-nya, kepala desanya, camatnya. Sepengetahuan saya, bahkan tidak diusir, dihilangkan begitu saja. Setiap desa bahkan ada direlokasi. Artinya dari tempat yang kumuh tadiannya, yang kurang tertata lingkungannya, dengan adanya relokasi, bahkan lebih baik sekarang ditata. Dan tidak ada yang diusir kemana-mana dan ada di mana-mana. Enggak, itu pokok ada di desa masing-masing. Bahwa jalan tol menggusur masyarakat. Jalan tol yang ada di Tangerang bagian utara, itu tidak menggusur masyarakat, mayoritas persawahan. Bahkan harganya pun kalau benar jalan tol akan lebih baik kalau ada perumahan. Dan ingat, tujuan jalan tol itu adalah sebagai jalan penghubung antara Tangerang bagian utara, bagian barat, bagian selatan. Mulai dari Teluk Naga, Kosambi, Poko Haji, Mau, Belaraja, terus sampai ke kawasan yang ada di bagian selatan, ke Tangerang Tengah. Kan tujuannya bagus, terkoneksi nanti jalan. Sekarang yang perlu kita pertanyakan, Said Didu ini mau apa? Mau jabatan? Atau ada kepentingan demi lahan pribadinya? Jelas, kita sebagai masyarakat perlu adanya pemerataan pembangunan. Yang jelas-jelas proyek PSN PIK 2 ini tetap dikawal oleh kita bersama kok. Namun pernyataan kontroversi Anda itu jauh melenceng, Pak, dari realita. Menyebut harga tanah 35.000. Masyarakat Tangerang Utara itu digusur dan tidak dilayakkan katanya. Dengan adanya hal-hal semacam ini jelas, dampaknya itu menimbulkan kegaduhan. Karena Anda sendiri belum duduk bareng dengan pihak terkait, serta dengan beberapa masyarakat luas, karena Anda bukan warga Tangerang yang nggak tahu keadaan realitanya, tapi seakan-akan membela seorang masyarakat. Masyarakat yang mana? Rumah warga yang tadinya kebanjiran sekarang jauh lebih baik. Sungai Tahang yang tadinya hunian kumuh sekarang jadi lebih strategis untuk wisata juga kok. Share pendapat kalian teman-teman, drop komen ya. Aduh seneng banget saya mah. Banjir saya mah. Di air setengah bulan di dalam rumah mulu. Saya mendekat rumahnya kali situ pinggiran tapi sekali Pak saya mah. Saya sampai sakit Pak. Jadi kalau puasa ya orang-orang pada sahur enak kita mendorongin air kalau bulan puasa. Kata banjir mulu kata saya pada gebel. 1 jam 2 air baru keluar kita dorongin pakai ini. Kalau bangunan begini bagus dah mama. Saya mah pengen dah digusur. Atau banjir saya mah. Jadi saya hanya menyatakan pada kesempatan ini
kepada pihak-pihak berwenang, tidak ada gunanya menekan Said Didu lagi, karena agenda ini sudah diambil oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan hak mereka. Saya berharap masyarakat Rempang, masyarakat rakyat di Medan, rakyat di Makassar, rakyat di Surabaya, rakyat di kota-kota besar, bersatulah kita melawan oligarki untuk mengambil tanah-tanah bapak dan ibu semua. Rakyat di Sulawesi, rakyat di Papua, rakyat di Maluku, rakyat di Kalimantan, mari kita bersatu untuk melawan mereka para oligarki ini mengambil tambang-tambang yang ada di Pulau Bapak. Karena yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang bergabung di dalam orang-orang yang sama yang melakukan hal yang sama di PSN PIK 2. Jadi perjuangan ini bukanlah perjuangan Said Didu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya membuka bahwa ada pihak yang menguasai negeri ini, yang bebas, seakan-akan bebas menggusur rakyat dimanapun dia mau, dan menjadikan pemerintah dan aparat sebagai bonekanya. Itu sebenarnya intinya. Dan boneka yang betul-betul dipelihara hampir 10 tahun ini adalah Joko Widodo. Joko Widodo lah yang memberikan karpet merah kepada mereka lewat Undang-Undang Cipta Kerja, lewat PSN. Dialah yang memberikan karpet merah kepada oligarki untuk menguasai ekonomi, menguasai politik, dan menggusur rakyat dimanapun dia mau. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, hari ini saya datang ke tempat ini, saya menyatakan kepada penguasa Muhammad Said Didu menyerahkan agenda perjuangan ini dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa agenda perjuangan menyelamatkan bangsa Indonesia ini Bapak dan Ibu sudah ambil alih. Tapi kita tetap bersama, mudah-mudahan setelah ini kita berhasil untuk menghentikan arogansi para oligarki ini, dan mereka dan para boneka-bonekanya juga makin menyadari. Kita berharap Presiden Prabowo segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita tahu bahwa tambang, hutan, tanah, sawah, laut, semua sudah diambil mereka. Hari ini saya menangis. Saya mengingat teman perjuangan saya, Dr. Rizal Ramli, Dr. Faisal Basri, Lius Sungkarisma. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan saya masih dikasih umur yang panjang. Saudaraku semua yang sudah sedang berjuang, selamat beristirahat di sisinya. Dan insya Allah kami akan menyusul. Tapi saya bermohon kepada Allah, panggillah kami semua menghadapmu setelah kami berhasil mengambil kembali kedaulatan rakyat ekonomi dari para oligarki yang merampok negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Tangerang Utara dan ormas dan lembaga-lembaga lainnya ikut mengawal bagaimana kasus Said Didu ini harus kita lanjutkan dalam persoalan hukum yang berlaku di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya Provinsi Banten. Kami kepala desa dipilih langsung oleh warga masyarakat, dan kami melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan itu pun pemberitaan yang dibicarakan oleh Pak Said Didu itu beritanya sangat tidak benar. Yang pertama, kepala desa dituduh memaksa warga menjual tanah ke pengembang.
Menariknya contoh begini, bahwa aparat desa memang kelihatannya sudah tanda kutip terbeli oleh proyek sampai sudah merubah namanya Kampung Adidaya PIK 2. Aneh sekali bahwa tanah rakyat belum dibebaskan, sudah ada nama PIK 2 di desa tersebut. Yang kedua, menggusur warga masyarakatnya terhadap masyarakat yang digusur semena-mena, tidak dimanusiakan. Nah, ini yang menjadi persoalan yang membuat kami para kepala desa, warga masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat merasa sakit hati karena kami sebagai kepala desa sifatnya melayani masyarakat yang ada di wilayah Tangerang Utara. Saya berharap kepada Bapak pihak kepolisian agar terus mengusut tuntas kasus ini agar Tangerang Utara bisa tentram, nyaman, dan kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tudingan Said Didu ini kalau memang benar PSN PIK 2 ini mengambil merampas tanah masyarakat, memaksa, ada pemaksaan dan lain-lain, kenapa kok nggak dilaporkan ke polisi? Kalau saya lihat justru tindakan Said Didu ini di sini merupakan tindakan premanisme, teman-teman. Kenapa saya bilang itu premanisme? Dia bawa ormas, dia menghasut masyarakat agar supaya menghalang-halangi atau merusak bisnis dari PIK 2. Dan saya katakan kepada teman-teman, yang namanya dia mau demo apa segala macam tetek bengek, ya nggak ada penyandang dananya. Saya yakin di belakang Said Didu ini ada yang memberikan support atau istilahnya backingannya, teman-teman. Apakah musuh-musuhnya PIK 2 ataukah itu adalah dari pihak cukong tertentu, kita nggak tahu, teman-teman ya. Tapi saya yakin dan saya pastikan Said Didu itu bukan pembela masyarakat. Kenapa saya bilang dia bukan pembela masyarakat? Karena yang dia sebarin hoax. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya yang dilakukan oleh PIK ataupun developer lain, ya teman-teman bisa melapor ke LQ, kita juga bisa membantu. Tapi saya sudah telusuri, ternyata Said Didu itu ketika kita somasi pun nggak berani datang, teman-teman. Nggak berani datang, dia nggak punya nyali. Dan saya lihat juga ada pihak-pihak yang membantu ini ya adalah pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah yang saat ini.